Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 2 Banjarbaru, yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Banjarbaru, dan juga yang kami hormati fasilitator guru penggerak digitalisasi Smart School SMK Negeri 2 Banjarbaru, dan juga Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 2 Banjarbaru yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa pada pagi hari ini, hari Senin, menyelenggarakan kegiatan diseminasi moda daring dan luring Smart School bagi guru digitalisasi di SMK Negeri 2 Banjarbaru. Bapak Ibu Dewan Guru yang sekaligus peserta diseminasi, ada beberapa agenda kegiatan pada pagi hari ini, yang mana kegiatan diseminasi ini adalah pengimbasan dari kami selaku 4 orang dari Bapak Ibu Guru perwakilan SMK Negeri 2 Banjarbaru mengikuti diklat nasional terkait dengan Smart School, yang mana merupakan sebuah platform digital yang berkaitan dengan e-learning. Jadi dalam kegiatan diseminasi ini, Bapak Ibu, kita akan dibagi dengan beberapa kegiatan, baik yang daring maupun luring. Luring nantinya akan terbagi menjadi 4 ruangan dengan masing-masing fasilitator kami. Dan juga untuk yang daring, itu bisa mengakses kegiatan di Google Meet ini, dengan link di Google Meet ini. Baik, Bapak Ibu, agenda berikutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh beberapa fasilitator kami, yang mana kami perkenalkan terlebih dahulu. Jadi ada 4 fasilitator Bapak Ibu. Yang pertama di sini saya, Rafael Permana, dan juga selaku guru teknik komputer dan jaringan. Kemudian ada Bapak Muhammad Dadang Wibowo, SPDGR, selaku guru desain pemodelan. Ya, bisa disapa Pak Dadang, bisa dinyalakan mic-nya. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti diklat. Apa kabar Pak Dadang? Kabar baik Pak Rastra. Oke. Selalu di masa pandemi. Oke, siap. Terima kasih Pak Dadang. Berikutnya ada Ibu Fama Adila SPD, beliau adalah guru matematika. Bu Fama. Halo Bu Fama. Oke, masih ada kendala dengan jaringan. Kemudian ada Bu Nur Ain SPD dari Guru Bahasa Indonesia. Bu Ain. Ya, Pak. Oke, masuk. Apa kabar? Terima kasih. Selamat datang para peserta. Selamat. Alhamdulillah sehat dan baik, Pak. Iya, Pak. Selamat datang. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu fasilitator. Baik, Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi SMK Negeri 2 Banjarbaru ini, sebelum kita melanjutkan kegiatan untuk praktek, terlebih dahulu tentunya kita harus mengenal apa sih yang namanya Smart School. Nah, untuk kegiatan ini akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Dadang Wibowo. Kepada Pak Dadang, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya berkaitan dengan e-learning. Silakan Pak Dadang. Oke, terima kasih Pak Astra. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian, serta diseminasi untuk platform digital Smart School. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan, sebentar, saya presentasikan dulu layar saya. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Ya, ini sudah. Materinya sudah ya. Oke. Oke. Nah, e-learning yaitu workshop guru penggerak digital sekolah. Kali ini kita akan mulai bahas apa itu e-learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran mengajar. Nah,
Lalu, apa sih perubahan daripada paradigma dalam pendidikan apabila sebelumnya kita tradisional learning atau belajar secara tradisional itu ada pembelajaran baru. Bedanya kalau tradisional itu berpusat pada guru, ada stimulusnya hanya satu, progresnya juga satu, medianya mungkin hanya juga satu, juga isolasi dalam satu tempat pekerjaan. Untuk pembelajaran model baru itu adalah berpusat pada siswa, banyak stimulus yang bisa kita pakai, lalu ada progression, ada multimedia atau banyak media yang digunakan dan bisa berkolaborasi dengan pekerjaan yang lain. Lalu metode di dalam e-learning itu ada apa aja? Yang pertama ada blended atau hybrid learning, jadi ada sistem atau konsep pendidikan yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka langsung dengan pembelajaran daring yang memanfaatkan berbagai macam media teknologi dalam proses pembelajarannya, yang salah satunya nanti adalah platform digital Smart School. Lalu metode e-learning yang kedua adalah flip classroom, adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang dimana siswa belajar di kelas melalui mempelajari materi yang lebih baru, lebih dulu di rumah. Ya. Jadi sebelum diberikan tugas di dalam suatu kelas, dia diberikan materinya terlebih dahulu sehingga bisa dipelajari, sehingga pada saat di kelas dia akan bisa menjabarkan materi tersebut lebih luas atau bisa terjadi diskusi yang lebih mendalam. Lalu untuk mengoptimalkan e-learning, yang pertama yang dibutuhkan adalah membangun komunikasi yang mendukung, yang meliputi daripada guru, pelajarnya, orang tua, dan juga pejabat pemerintah di lingkungan pendidikan tersebut. Nah, pasalnya dari merekalah interaksi dihasilkan untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Untuk yang kedua, memiliki sistem manajemen pembelajaran LMS yang tepat. Nah, memilih sistem manajemen pembelajaran tepat ya. Sistem manajemen pembelajaran atau LMS ini, Learning Management System, itu bisa dikembangkan khusus untuk mengelola kursus online atau materi-materi yang lain. LMS ini dipilih secara selektif agar peserta e-learning dapat mengikuti pembelajaran online dengan baik dan produk-produk e-learning kita bisa terus berkembang secara berlanjutan. Jadi maksudnya banyak sekali ya sistem yang bisa kita gunakan. Salah satunya nanti akan dipelajari adalah Smart School tadi. Yang ketiga, mendukung perangkat pembelajaran, ya mulai dari bentuk offline maupun online, itu bisa bentuk CD, MP4 dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah aktivitas interaksi. Sangat penting bagi pengajar untuk menggabungkan kegiatan yang interaktif dalam kegiatan pembelajarannya. Penerapan atau sintak e-learning. Yang pertama, siswa mempelajari materi melalui file yang disediakan pendidik. Siswa juga dapat mencari materi yang masih berhubungan dengan materi yang diberikan guru, memperdalam materi melalui tutor online, mengukur penguasaan melalui kuis atau tes akhir. Manfaat e-learning sendiri, yaitu yang pertama, waktu dan tempat lebih fleksibel daripada saat kita menggunakan pembelajaran tatap muka atau langsung. Cepat dan aktif. Lalu belajar mandiri, berkualitas, efisiensi biaya, dan memonitor siswa lebih mudah. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Rastra. Saya persilakan Pak Rastra, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semangat Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dadang yang sudah memaparkan materi berkaitan dengan pengenalan Smart School yang sudah kami peroleh waktu diklat kemarin, Bapak Ibu. Nah, berikutnya dari e-learning itu kita implementasikan sekarang ke Bapak Ibu guru sekalian untuk login, kemudian cara membuka websitenya seperti apa dan diakses melalui apa. Tentunya ini akan jadi penasaran untuk kita semua. Dan berikutnya adalah kesempatan untuk fasilitator berikutnya, yaitu Ibu Nur Ain, yang akan memberikan step by step langkah-langkah Bapak Ibu untuk login ke dalam sistem Smart School di SMK Negeri 2 Banjarbaru ini. Kepada Ibu Nur Ain, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rastra atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak
Mohon izin Bapak Pengawas, Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 2 Banjarbaru. Izinkan saya sedikit berbagi tentang pengalaman bagaimana kita bisa login ke dalam aplikasi Smart School. Tadi sudah dijelaskan Pak Dadang mengenai bagaimana aplikasi itu. Nah, hari ini bersama saya kita akan bersama-sama mencoba login. Mungkin Bapak Ibu penasaran seperti apa sih tampilan Smart School itu? Baik, izinkan saya untuk membagikan layar kepada Bapak Ibu. Mohon waktu sebentar Bapak Ibu. Ya, baik, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Ya, sudah muncul Bu Ain. Ya, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, silakan dilihat pada layar. Ini adalah tampilan awal dari platform Smart School. Nah, jadi di dalam Smart School kita bisa login sebagai kepala sekolah untuk kepala sekolah, kemudian sebagai manajemen sekolah, dan di sini saya akan mempraktekkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara kita login sebagai seorang guru dan tenaga kependidikan. Baik, kita coba ya langsung. Yang pertama kita klik saya seorang GTK. Ya, saya coba klik. Oke, kita masukkan login dengan akun kita. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat tampilan seperti ini sebelumnya. Mungkin pada platform sejenis seperti Classroom misalnya. Nah, tapi untuk Smart School ini mungkin seperti ini tampilannya bisa dilihat. Nah, jadi sebagai seorang GTK ini adalah akun kita. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan dengan akun ini? Nah, Bapak Ibu bisa lihat fitur-fitur yang ada pada akun Smart School pada bagian atas. Nah, jadi kita bisa ini halaman beranda yang saya klik ini halaman beranda. Kemudian kita bisa mengupload RPP kita di sini. Atau sebelum kita lebih jauh mungkin kita ini dulu. Nah, pada hari ini tadi saya sudah melakukan absen Bapak Ibu. Nah, saya absen tadi pukul 7.39 bisa kita lihat. Nah, nanti ketika pulang kita bisa melakukan absen lagi di bagian absen pulang. Itu yang pertama. Kemudian mungkin saya perlihatkan ke bagian yang lain. Nah, yang kedua kita sebagai guru tentunya penting dan perlu untuk membuat pedoman pembelajaran atau bisa kita sebut RPP. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lihat kita bisa mengupload RPP kita pada Smart School. Nah, kebetulan di sini saya sudah mempunyai 3 buah RPP atau modul ajar untuk masing-masing kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, di sini bagaimana cara mengupload RPP itu sangat mudah. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tombol klik buat RPP. Bisa kita klik di sini. Nah, kemudian di sini bisa kita isikan identitas RPP kita, judul RPP, modanya apa, bisa daring, luring, atau kombinasi, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian deskripsi RPP kita dan untuk tingkat kelas berapa, untuk mata pelajaran apa sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian kita klik tambah RPP. Maka nanti akan muncul hasil seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Nah, ini RPP yang sudah saya upload untuk kelas 10, 11, dan 12. Seperti ini, sehingga memudahkan kita mungkin pada saat ketika kita ingin mengajar atau ketika untuk keperluan supervisi. Nah, kemudian lagi saya coba menu yang lain pada Smart School di akun GTK, yaitu menu kelas. Baik, saya buka. Nah, di sini ada menu kelas. Menu kelas ini berfungsi untuk kita mengelola kelas yang kita ajar. Nah, di sini ada beberapa kelas yang saya ajar, ada 8 kelas. Nah, bisa kita lihat hari ini saya ada jadwal di kelas 11 TITLA Bapak Ibu. Nah, kemudian bisa kita coba buka, diklik kelasnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya.
Nah, kebetulan tadi malam saya baru saja membuat pengumuman untuk kelas ini. Nah, jadi di bagian kelas ini kita bisa mendiskusikan sesuatu dengan siswa kita diskusikan di bagian sini bisa kita posting. Seperti tadi malam saya sudah memposting pengumuman untuk persiapan pembelajaran hari ini, kemudian saya juga sudah memposting materi yang akan dibahas pada hari ini. Kemudian lagi selain itu pada menu ini kita juga bisa melakukan analisis materi, tugas, mengatur pertemuan, analisis nilai, sampai nanti pada akhirnya kita akan bisa mengisi rapor melalui fitur ini. Nah, kemudian kita juga bisa upload materi, kemudian kita bisa juga mengatur bagaimana kita akan melakukan ujian kepada siswa di bagian ini. Mungkin pada tentang ujian atau soal-soal, mungkin nanti bagaimana caranya akan dijelaskan oleh rekan saya setelah ini, Bapak Ibu. Nah, mungkin secara singkatnya, menurut saya aplikasi ini cukup mudah digunakan dan Bapak Ibu mungkin pertama kali membuka pun sudah paham karena fitur-fiturnya sudah sangat jelas dan bisa terlihat dengan mudah. Kita bisa menemukan dengan mudah apa yang kita inginkan sebagai guru pada platform ini. Mungkin itu sekilas gambaran-gambaran umum yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga dipahami. Mungkin nanti untuk lebih memahami dan lebih jelasnya bisa langsung kita praktekkan saja ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin demikian Pak Rastra yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam saya menyampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Rastra. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Ain atas penjelasannya, yang mana Ibu Nur Ain ini sudah menjelaskan tutorial step by step langkah-langkah Bapak Ibu guru nantinya ketika ingin menggunakan platform digital ini, yang mana daringnya itu sudah kita maksimalkan melalui platform ini, di mana Bapak Ibu tadi sudah bisa melihat RPP, kemudian jadwal mengajar, kemudian ada jurnal mengajar juga. Nah, itu yang akan memudah Bapak Ibu untuk lebih bisa mengajar lagi di dalam masa pandemi seperti ini dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, berikutnya tentunya selain dari administrasi pembelajaran itu, tentunya Bapak Ibu guru akan timbul sebuah pertanyaan untuk membuat ujiannya seperti apa atau gimana. Nah, untuk pembuatan evaluasi belajar ataupun ujiannya, kita lanjut ke fasilitator berikutnya, yaitu Ibu Fama Adila. Kepada Bu Fama, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk penilaian atau membuat soal. Untuk Bu Ain, bisakah presentasinya dimatikan Bu dulu? Iya. Mohon maaf Bu Fama. Enggak apa-apa. Rastra, sepertinya saya ada masalah jaringan ini Pak, saya nggak bisa men-share. Saya coba lagi ya. Layar share saya sepertinya mati nih Pak, tidak aktif.
Baik, kita sambil menunggu Bu Fama untuk menyiapkan lagi terkait dengan kendala jaringan. Iya, Bapak Ibu sekalian. Oh ya. Baik, maaf ada masalah jaringan. Mungkin begitu juga yang dialami oleh siswa kita selama daring ini. Nah, saya akan coba untuk share screen. Izinkan saya untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah muncul Bu Fama, sudah terlihat. Ya, baik Bapak Ibu peserta sekalian, kita lanjutkan tadi. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Pak Dadang dan Ibu Ain. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara untuk membuat soal. Seperti biasa kita masuk akun Smart School sebagai guru, kemudian kita klik di bagian atas ini ada link ujian. Nah, kita klik ujian, nanti akan muncul seperti ini. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak akan muncul bank soal seperti ini. Ini adalah soal yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, kita coba untuk membuat bank soal. Caranya kita ada di bagian atas sebelah kanan, buat bank soal, kita klik. Nah, kemudian kita isi nama bank soal ini apa. Misalnya, karena saya mengajar matematika, saya akan mengisi misalnya kuis ya. Kuis, misalnya ya, eksponen misalnya ya. Eksponen sifat streaming vaksin. Taruh nanti. Taruhan yang lu dulu dah. Saya lagi zoom. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kita coba misalnya nama bank soalnya adalah kuis sifat eksponen, kemudian tipe ujiannya kuis, mata pelajarannya matematika. Di sini sudah ada. Sudah dimasukkan oleh admin, nama kita beserta pelajaran yang kita ajar. Kemudian untuk tingkat kelas adalah 10, karena mata pelajaran materi eksponen ada di kelas 10. Klik simpan. Nah, di sini ada muncul bank soal baru kuis sifat eksponen kelas 10. Kemudian kita klik di sini. Nah, setelah kita klik di sini muncul ada PG pilihan ganda, masih 0 soal karena kita belum membuat soal, esai 0 soal, jumlah soal juga masih 0 soal. Kemudian di bagian pilihan ganda ini kita nanti akan memilih, dibuat soal ini kita akan memilih pilihan ganda apa esai ya. Kebetulan saya ingin membuat, saya contohkan dulu yang soal esai. Kita klik dulu di buat soal. Jadi kemudahan menggunakan aplikasi Smart School ini adalah kita biasanya kan kita kalau membuat soal itu harus membuat dulu kartu soal, kisi-kisi dan sebagainya. Nah, di sini sudah lengkap semuanya. Tinggal kita klik saja lalu kita isi apa yang kita perlukan di sini. Saya coba untuk membuat soal dulu. Buat soal kita ambil dari bank soal. Ya. Kelas 10, daftar ujiannya, kuis ya tadi ya, judulnya. Oke, udah ambil bank soal. Nah ya. Buat soal baru ya. Buat soal baru karena kita belum membuat soal baru. Kalau sudah ada soal atau bank soal, kita tadi seperti punya saya tadi, ambil dari bank soal, ambil soal yang sudah ada. Misalnya ini saya udah punya
cadangan soal evaluasi eksponen. Nah, ambil dari sini ya. Nah, di sini sudah ada soal-soalnya. Bisa kita ambil semuanya soal-soal tersebut atau beberapa saja. Nah, kebetulan kita akan buat soal baru ya, Bapak Ibu. Buat soal baru. Ya. Kita isi di sini nomor kompetensi dasar materi yang mau kita buat soal. Misalnya 1.2 sifat eksponen. Kontennya misalnya siswa dapat menyelesaikan soal dengan menggunakan sifat eksponen. Kemudian ada level kognitif. Nah, kita pilih. Di sini ada mengingat, memahami, menerapkan. Saya ambil C2 aja. Kemudian bentuk soalnya. Di sini ada pilihan ganda, esai, isian. Saya pilih esai. Ada soal audio nggak? Kebetulan untuk soal ini tidak ada soal audio ya, atau ya suara atau soal yang menggunakan suara. Jadi saya klik tidak. Selanjutnya kita klik. Nah, setelah itu kita buat soalnya di sini ya. Misalnya ini kebetulan untuk soal pelajaran matematika, materi eksponen. Nilai dari misalnya 5. Nah, ini untuk penggunaan soal-soal matematika di sini ada pangkat, kita bisa ambil di sini. Superscript. Nah, menulis pangkat tidak usah ke aplikasi apa itu? Method apa itu ya? Lupa saya. Question editor atau begitu ya. Nah, kita bisa langsung menggunakan isi saja. Jadi 5 pangkat, misalnya 5 pangkat 3. Klik lagi seperti mengetik di Word biasa. 5 pangkat 3 dikali misalnya 5 pangkat 6. Ya, seperti biasa ya, sama dengan adalah nilai dari ini. Ya. Untuk jawabannya, nah kita isi di sini jawaban dari pertanyaan di atas. Yang sederhana saja ya, saya buat soalnya. Ini bisa kita copy paste. 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 6 biar cepat. Kita copy. Nah, di sini kita bahas ya jawabannya. Karena matematika tentu ada langkah-langkahnya. Ya, sama dengan berdasarkan sifat perpakatan. Ini sama dengan 5. Maaf. Ya, sama dengan, maaf. Harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, ya 5 pangkat 3 tambah 6 tambah 6 ya, saya tulis lagi di bawahnya. Pangkat ya, ini jawabannya jadinya 5 pangkat 9. Nilai soal kita beri, saya misalnya kasih nilai ini adalah 2. Kemudian nah ini ada rubrik penilaian dari 0 sampai 2 berarti. Saya pilih misalnya poinnya saya akan kasihkan 0 ke siswa jika dia, ini ada indikatornya. Jadi nanti ketika siswa melihat
mengerjakan soal ini, tentu akan bertanya, Bu, kenapa nilai saya kok ini poinnya 2, kok teman saya poinnya 1, kok saya 0. Nah, ini alasannya di sini kita berikan indikator supaya mereka mengerti kesalahan mereka di mana dan bisa memperbaiki nanti di soal-soal berikutnya bisa. Ya, untuk poin 0 saya akan berikan indikator kalau siswa tidak bisa menuliskan 2 langkah di atas dengan benar. Ya, kita ke bawah lagi. Nah, karena kurang, kan poinnya 2, ini baru 0. Nah, sekarang poinnya 1. Poinnya kita berikan 1. Indikatornya siswa hanya bisa menuliskan 1 langkah dengan benar. Nah, karena masih kurang, kita tambah lagi, tambah rubrik. Poinnya 2. Indikatornya adalah siswa bisa menuliskan 2 langkah dengan benar. Nah, ini mungkin seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah. Nah, terus kita klik buat soal. Diproses. Ya. Selain dengan esai, kita juga bisa membuat soal isian, juga bisa membuat soal pilihan ganda. Nah, dari sini setelah loading tadi kita lihat ini sudah diterima oleh aplikasi ya. Nah, di sini terlihat ada soal esai 1, jumlah soal 1 ya. Kita cek dulu ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat apakah sudah benar soal kita, ya, KD-nya, C2 dan sebagainya. Nah, begitu. Jika mungkin masih ada yang mau direvisi, bisa diklik di sini. Jika tidak usah. Ya. Kemudian kita juga bisa membuat soal pilihan ganda. Saya coba ya dengan cepat ini membuat soal pilihan ganda. Karena ini sudah kita anggap ini sebagai bank soal ya, kuis sifat eksponen. Jadi kita ambil dari, kita buat soal baru aja deh. Kita buat soal baru. Sebentar. Ambil dari bank soal aja deh. Bentar. Nah, kita buat soal pilihan ganda. Ya, masih di kompetensi dasarnya masih di 1.2. Siswa dapat menyelesaikan soal dengan menggunakan sifat angka. Level kognitifnya memahami saja. Kemudian bentuk soalnya pilihan ganda, nggak ada soal audio. Selanjutnya, nah di sini ada pilihan ya Bapak Ibu. Pertanyaannya misalnya, apa ya? Nilai dari 2 misalnya pangkat 3. Dipangkatkan lagi 4 misalnya. Jawabannya ada pilihan A, ini jawabannya 2 pangkat 12.
2, terus saya angkat 12. Karena SMK jadi SME pilihannya. Kita copy saja di sini. Paste. 2 misalnya yang di sini. 2 paste lagi. 2/8 misalnya. Sini misalnya 2/4. 2/4. Sebentar, cek lagi soalnya. Nilai dari ini. Bukan nilai nih ya. Saya edit dulu soalnya dalam bentuk. Ya, ini kunci jawabannya adalah A. Nah, nanti ada pilihan jawaban benar. Nah, di sini pilih A karena kuncinya di A. Pembahasannya tadi apa tadi soalnya kita cek ke atas, kita beri pembahasan ya Bapak Ibu. Nah, kita copy paste saja. Ya. Paste ini sama dengan 2/3 kali 4 dengan 2/12. Iya, itu sudah buat soal. Oh ya, nilainya belum. Oh, ya. Nilainya misalnya kita ambil nilainya adalah 1 misalnya. Buat soal. Nah, di sini terlihat kita sudah membuat soal pilihan ganda 1, soal esai 1. Iya. Nah, jadi sudah 2 soal kita buat dan selanjutnya seperti itu. Kita juga bisa mengunggah soal di sini ya. Nah, begitu. Mungkin untuk kesempatan ini, kalau ada pertanyaan nanti setelah sesi ini ya, silakan ditanyakan silakan Bapak Ibu memahami materi ini dulu, nanti kita lanjutkan lagi yang lebih mendalam lagi ke unggah soal dan kartu soal. Saya rasa demikian dulu Pak Rastra. Ya, baik Ibu Fama. Baik Bapak Ibu peserta, ya. Yang mana sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fama selaku fasilitator berkaitan dengan materi pembuatan kuis, yang mana di dalam platform digital ini, di Smart School ini ada 2 model penilaian, yaitu pilihan ganda dan juga esai. Nah, untuk berikutnya adalah kegiatan kita Bapak Ibu, kita langsung praktek berdasarkan akun yang sudah Bapak Ibu terima, dengan kita bagi beberapa breakout room, yang mana di room A dengan saya, kemudian di room B dengan Pak Dadang, dan room C dengan Bu Fama, dan room D dengan Bu Nurain. Jadi Bapak Ibu, setelah kegiatan ini, setelah pemaparan tadi, mari kita coba kita praktek melalui media, bisa menggunakan smartphone Bapak Ibu dan juga laptop Bapak Ibu yang sudah terkoneksi ke dalam internet dan login berdasarkan akun yang sudah kami berikan. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjut untuk kegiatan praktek dan didampingi oleh masing-masing fasilitator di room yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan menuju ruangan dan kita mulai untuk kegiatan praktek.
tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan, sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu, tiwara mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depan.